kasusnya muncul, sehingga peneliti bisa membuat rumusan bagaimana representasi. Rumusannya yang ditanya representasi sama bagaimana bentuk hiperrealitas. Kemudian nanti ini dari rumusan keterkaitan dengan perspektif poststrukturalisme sastra. Di mananya? Ya, itu kan hiperrealitas uang digital. Kemudian yang akan disoroti yang dijawab tadi. Kemudian mengerucut ke permasalahan. Permasalahan yang akan diteliti itu ada dua, representasi ruang dan bentuk, ya kan? Nah, bentuk yang bagaimana yang dimaksud? Bentuk realitas yang ada di dalam novelnya itu tidak berdasarkan teori yang kamu mau. Bisa memunculkan bentuk itu teori yang kamu mau itu untuk jadikan pembedaannya itu di mana? Kan judulnya hiperrealitas. Terus memuncul rumusan representasi ruang. Itu yang bagaimana dalam bayangan peneliti. jadi tokohnya itu kayak tokohnya itu di dalam realitas serta realitas virtual itu berbeda. Nah, sekarang teori yang dipakai berdua sehingga memunculkan bentuk hiperrealitas. Yang bentuk hiperrealitas itu dari siapa? Yang ngomong. Ada berapa bentuk-bentuk? Sementara di latar belakang tidak muncul ke sana. Jadi judul berdiri sendiri, ceritamu berdiri sendiri, sehingga memunculkan rumusan. Rumusannya ada dua. Kemudian sekarang memunculkan istilah bentuk hiperrealitas. Kenapa tidak tanya bagaimana kan hiperrealitas digital? Nanti sesuai teori siapa? Kok langsung ditanya bentuk? Nah, itu dari mana? Bentuk hiperrealitas karena saya mengkaji tokohnya. Ya, teorinya, teori siapa? Dia mengatakan bahwa yang akan diteliti itu si bentuknya. Nah, jangan nyasarkan. Fokusnya kan hiperrealitas. Yang poststrukturalisme itu kan sebagai perspektifnya. Nah, sekarang teori yang untuk mengangkat hiperrealitas milik siapa? Sehingga peneliti itu membuat rumusan bentuk hiperrealitas. Bentuknya itu adakah dalam teori itu bentuknya AIO, begitu loh. Ya, kamu nanti sealur, jangan membingungkan. Karena dalam simulasi dan simulacra itu kan berkembang jauh. Dalam simulasi dalam teori Jerman, simulasi simulacra itu kan berkembang melalui berbagai media yang memproduksi dan menyebarkan gambar, informasi serta narasi secara terus-menerus. Kemudian fenomena hiperrealitas semakin terlihat jelas dalam konteks media digital. Perkembangan internet dan media sosial yang memungkinkan berbagai bentuk representasi dan realitas pengalaman serta gaya hidup yang disajikan melalui teks, gambar, video maupun teks yang dapat diakses oleh penonton. Terus yang bentuknya nanti kira-kira yang bagaimana? Bentuk hiperrealitas Nah, yang dimaksud sesuai rumusan itu seperti bagaimana kondisi atau konstruksi identitas tokoh yang kaitan dengan teori hiperrealitas. kalau bentuknya itu kan bagaimana si tokoh itu konstruksi ini Bu, identitas tokohnya kan tokohnya itu si ini tokoh yang pertama itu Jaya itu di aslinya itu kan pengangguran Bu, tapi ketika di virtual itu dia itu mengaku-ngaku bahwa dia itu tinggal di New York terus bekerja
gaya fotografi seperti ini. Nah, terus nanti untuk menjadi pijakan bahwa ini loh masuk bentuk A, ini bentuk B, kan bentuk hiperrealitas A, bentuk hiperrealitas B, itu nggak dari mana pijakannya. Jangan nanti, oh tokonya begini, ini masuk ke sini. Nah, ini loh landasannya itu. Ini loh hiperrealitas. Kemudian hiperrealitas itu bisa dikaji lewat A, I, U misalnya. Terus peneliti hanya mengkaji aspek A. Terus A ini yang bagaimana untuk pijakan? Nanti di sini kamu digulungkan oleh teori itu sendiri. Karena yang kamu lihat dalam novel itu ceritanya begini. Sehingga nanti ini di ruang digitalnya itu diabaikan dulu. Ya memang itu di ruang digital. Tapi yang dipermasalahkan, yang poststrukturalismenya kaitannya dengan impact di mana? Poststrukturalismenya kaitannya postnya itu. Sehingga teori itu akan muncul. Jadi dalam pemikiran buatlah satu alur. Kalau fokus hiperrealitas teori siapa, itu yang dibilang. Nah, kemudian ditajamkan dalam ruang digital. Hubungannya hiperrealitas sama poststrukturalisme sastra. Teori hiperrealitas itu kan digunakan untuk memahami fenomena simulasi, simulacra, dan juga punya batas antara realitas nyata dengan realitas virtual dalam ruang digital. Kemudian kaitannya dengan perspektif poststrukturalisme. Enggak. Jadi tadi yang akan dikaji itu di hiper itu ada ruang itu ya. Ya. Tetapi itu ya. Tetapi di sini mengapa yang ditanya bentuk sama representasi? Padahal tadi itu kan pijakannya malah. Ayo, sekarang mau diarahkan kemana? Ya, ya kan teorimu tadi mengatakan hiperrealitas adalah Fenomena simulasi simulacra dan simulasi simulacra kategorinya batasan, batas itu ya. Nah, terus kaitan ini dengan yang ruang digitalnya. kaitan dengan Ruang digital dulu akan dilihat hiperrealitas di ruang digital. tidak di dalam digital ini. Terus nanti mau kemana ini arahannya? Dari hiper ke ruang digital, terus pakai perspektif postkolonialisme sastra. Cara kerjamu nanti menjemputnya untuk menjadi pijakan. Ini loh di novel begini, ini masuk A, masuk B begini. Simulasi simulacra berarti dari definisi hiperrealitas, dua aspek. Nah terus untuk poststrukturalisme, untuk kedua aspek ini di mananya? Bahwa identitas tertentu itu tidak tetap, makna itu bisa berubah terus menerus sesuai dengan teks, tanda dan citra. Oh batuk, susu aja. Terus berarti untuk pos sendiri jalan, hiperrealitas sendiri jalan. Yang rumusan masalah ketiga tadi Ada tiga biasanya. Bagaimana ini? Implikasi. Terus implikasinya? Implikasi terhadap konstruksi identitas. Kemana-mana. Buatlah diagram model. Realitas itu kemana? Kemudian kaitan dengan novel. Kemudian yang mengenai poststrukturalisme itu di mananya? Kan ini hanya perspektif, bukan
bukan menjadi kajian utama. Kalau sudah menemukan teori hiperrealitas, itu apa sih? Nah itu, ya istilahnya itu, nah itu yang menjadikan rumusan. Kenapa rumusannya ke representasi? Representasi itu nanti mau kemana kerjanya? Ya, tadi katanya di hiper akan dibahas juga. Nah, terus itu di mana? Di rumusan mana? Kenapa tidak fokus itu? Sehingga nggak bingung. Ya ini nanti nyasarnya kemana-mana loh. Ini jalan sendiri dengan menjemput sendiri, kemudian yang bentuknya ini dari teori siapa, sehingga bentuk itu muncul bentuk A, I, U, E, O. Kalau hanya satu bentuk tidak boleh loh ya. Nah itu juga bingung. Apa salahnya ditanya bagaimana realitas sesuai teori itu, yang bagaimana ada landasan itu yang akan diselesaikan lewat model itu. Jadi tidak bulat. Ini nanti tidak selesai dengan 3 rumusan itu. Terus implikasi. Nah implikasi itu bagaimana? Saya tidak ngutip nanti bab 3 biar pasti. Perspektif poststrukturalisme sastra. Jadi peneliti ingin menjelaskan bahwa bagaimana kampus batas antara realitas nyata dan virtual